Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya setelah seminggu libur, kali ini My Hero Academia chapter 311 akhirnya rilis dan masih bergelut dengan pencarian Deku terhadap All For One. Namun kali ini ada sedikit titik terang setelah perjuangan pencarian berhari-hari yang Deku lakukan, yang dimana Deku kemungkinan besar akan digiring langsung untuk bertemu si botak. Oke, jadi di chapter kali ini cukup menarik kawan-kawan, dimana si cewek yang dulu ditampilkan ada di Tartarus akhirnya diperlihatkan aksinya. Dan kita kedatangan sang overhaul atau Kai Chisaki, serta Almec yang nyawanya kini terancam. Akan sangat menarik kita bahas, tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Hancurnya harga diri pahlawan. Chapter 311 dibuka dengan para villain yang sedang mengacau di pusat perbelanjaan. Terlihat dari salah satu villain sedang menyerang Endeavor dengan item support yang diduga diproduksi oleh perusahaan Death Nerat atau perusahaannya Metal Liberation lah. Saking bahayanya villain ini, Endeavor sampai membutuhkan beberapa waktu untuk bersembunyi terlebih dahulu, sebelum kemudian Endeavor menghantam si villain dengan jurus baru yang adalah Ignited Arrow. Ignited Arrow ini jelas adalah jurus baru dari Endeavor yang belum pernah diperlihatkan sama sekali, baik di seri My Hero Academia maupun di Vigilante. Setelah berhasil, si Endeavor kemudian dicaci maki oleh si villain yang menyalahkan kalau semua kekacauan yang terjadi disebabkan oleh si Endeavor. Reaksi Endeavor tentu saja tahu diri dengan tuduhan masyarakat bahwa gara-gara Endeavor lah semua kekacauan terjadi, yang tentu sebenarnya sepenuhnya bukan salah Endeavor. Situasi kemudian bergeser ke kondisi pasca villain telah tertangkap. Terlihat ketiga top 3 pro hero masih bergelut dengan pencarian All For One, dan yang dilakukan oleh Endeavor tadi adalah salah satu langkah untuk mencari jejak All For One. Namun tetap hasilnya masih nihil. Tak lama setelah itu, kelompok massa unjuk rasa kemudian mendatangi top 3 pro hero dan mengatakan cacian serta hinaan yang tentunya lebih merujuk kepada si Endeavor. Dari sini kita bisa melihat mental yang dimiliki oleh seorang pro hero nomor 1 memang tak bisa dianggap remeh. Bayangkan saja si Endeavor yang sebenarnya sudah berada di ambang keputusasaan dalam membela masyarakat, malah semakin dijatuhkan mentalnya oleh masyarakat yang awalnya mendukungnya. Masa aksi yang protes juga sekarang malah membela aksi yang dilakukan oleh Shigaraki. Padahal, jika saja Shigaraki pada saat itu tak ditangani oleh Endeavor dan Deku, mungkin Jepang yang saat ini sudah dalam kondisi terpuruk bakal lebih hancur lagi. Dikarenakan Shigaraki dan All For One yang telah berhasil menjadi penguasa dan melakukan genosida di seluruh dunia, yang kemungkinan besar era kejayaan All For One yang sebelumnya terjadi ratusan tahun yang lalu bakal sekali lagi terjadi. Dari sini kita jelas tahu bahwa masyarakat kebanyakan tidak mengetahui kejadian internal yang terjadi pada konflik antara hero dan villain. Padahal jika masyarakat tahu dengan kondisi yang ada, maka aksi unjuk rasa dan vigilantes tak akan memperburuk keadaan. Satu hal lagi, di sini masa aksi juga menanyakan tentang siapa yang dicari oleh Shigaraki sebenarnya kepada Endeavor, dan Endeavor masih tetap merahasiakan tentang fakta bahwa sebenarnya Shigaraki mengincar Deku. Deku menjadi umpan. Setelah unjuk rasa tadi, Endeavor dan lainnya kemudian berpatroli lagi untuk mencari keberadaan All For One. Dan ternyata mereka juga dibantu oleh pro hero Edgesot dalam menyelidiki Paranormal Liberation yang masih tersisa. Jadi jelas si Edgesot kondisinya masih hidup dan tetap aktif menjadi pro hero. Setelah beberapa waktu yang lalu ada rumor yang mengatakan bahwa Edgesot bakal pensiun atau bahkan mati. Dan ternyata rumor tersebut tak terbukti. Nah, selama diskusi yang mereka sampaikan, terungkap fakta bahwa dalam mencari All For One dan antek-anteknya, top 3 pro hero ternyata memanfaatkan keberadaan Deku sebagai umpan untuk memancing All For One, atau yang dalam skala kecil antek-anteknya lah begitu, untuk kemudian mengincar Deku, sehingga Deku dapat menginformasikan kepada mereka bahwa All For One telah ditemukan. Namun faktanya Deku juga ya begitu, buntu juga dia guys. Dari semua villain yang dia tangani, tak ada sama sekali yang tahu keberadaan si botak. Akan tetapi kawan-kawan, rencana top 3 yang menjadikan Deku sebagai umpan ini tentunya sudah sepengetahuan Deku. Bahkan rencana ini awalnya dibuat oleh Deku, sampai-sampai Deku rela putus sekolah demi mencari keberadaan All For One dan menjalankan rencana tersebut. Sampai di panel pertengahan chapter ini, mereka semua sedang dalam kebuntuan mencari jejak All For One. Diskusi berlanjut. Admin tidak tahu mau kasih judul apa di segmen kali ini, namun masih dengan pembahasan Endeavor dan lainnya tentang bagaimana cara dan rencana All For One untuk merebut One For All. Oke, jadi setelah membahas buntunya jalan untuk mencari All For One, pembahasan dilanjutkan dengan Endeavor yang mengatakan bahwa prioritas utama Deku saat ini adalah merebut All For One yang baru atau Shigaraki, yang dalam tanda kutip menyelamatkan Shigaraki dari belenggu All For One.
Nah, sekarang konteksnya di sini adalah merebut Shigaraki, yang kita tahu dia adalah sang All For One yang baru. Jadi dari dialog ini, apakah nantinya Shigaraki bakal bekerja sama dengan Deku? Secara kita tahu kalau Shigaraki dan All For One terakhir kali diperlihatkan cukup ada pertikaian di antara mereka berdua, antara si All For One yang mengambil tubuh Shigaraki dan Shigaraki yang tak mau dikendalikan oleh All For One. Sehingga potensi pemanfaatan dan penyerangan balik yang dicanangkan oleh Deku kepada All For One sepertinya bakal terwujud. Dengan catatan, Deku berhasil menyelamatkan Shigaraki. Terdengar simpel memang, karena ini hanya persoalan terlepas dan tidaknya Shigaraki dari belenggu All For One. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa All For One tidak sebodoh yang kita kira. Karena faktanya All For One adalah seorang veteran yang sudah ratusan tahun beraksi sebagai penjahat, dan juga entah quirk apa dan kekuatan apa yang dia pakai sehingga bisa dengan mudahnya mengontrol tubuh Shigaraki dengan mudah. Oke, kembali lagi ke Endeavor. Di dialog Hawks dan Endeavor juga menjelaskan bahwa Shigaraki saat ini dapat dipastikan sedang menyempurnakan All For One sampai ke 100%. Karena sebelumnya Shigaraki hanya mendapatkan 75% All For One, sehingga pada saat perang dengan Hiro di arc yang lalu, tubuh Shigaraki terpecah-pecah, yang kemudian membuat All For One memaksa Shigaraki untuk mundur. Nah, lalu kenapa All For One sangat gencar terhadap Shigaraki? Apa yang dimiliki oleh Shigaraki sehingga All For One membutuhkan Shigaraki sebagai pionnya untuk mengincar One For All dan menguasai dunia? Nah, rupanya hal ini terjadi karena Shigaraki memiliki dendam dan kebencian yang luar biasa, sehingga demi mewujudkan quirk All For One yang lebih besar lagi kekuatannya istilahnya, maka quirk All For One membutuhkan perasaan kebencian yang dimiliki oleh Shigaraki. Nah, sekarang timbul nih pertanyaan, apa kaitan quirk All For One dan perasaan dari pemiliknya? Karena jika kita kembali ke quirk lawannya, yaitu One For All, quirk One For All juga memiliki kaitan erat dengan kekuatan perasaan, yang hal ini dibuktikan dengan seluruh pewaris yang diyakini memiliki perasaan dan keinginan untuk menyelamatkan orang lain tanpa pandang bulu. Terlebih, Deku yang pada saat diuji oleh para pewaris, Deku juga memaparkan perasaannya untuk menyelamatkan orang lain dengan One For All, sehingga One For All semakin kuat. Jadi bisa kita tarik suatu hipotesis bahwa quirk One For All dan quirk All For One memerlukan kekuatan perasaan yang kuat dari penggunanya untuk semakin memperkuat kekuatan dari masing-masing quirk. Wow, magic. Setelah diskusi panjang tadi, tiba-tiba di dalam mobil Best Jeans berbunyi sinyal peringatan, yang entah peringatan apa sebenarnya ini, tapi kemungkinan ini adalah tanda bahwa Deku telah kehilangan sinyal GPS. Hey, ada apa ini? Di segmen berikutnya baru kita bahas. Nyawa All Might terancam. Setelah bunyi sinyal peringatan di mobil Best Jeans, situasi bergeser ke lokasi di mana All Might yang sedang berpatroli juga, dengan menggunakan mobil tentunya. Dan All Might juga masih memperhatikan pergerakan Deku melalui GPS, yang jika kalian lihat lebih detail, terlihat All Might memakai handphone yang sama dengan yang Deku gunakan. Dari monolog All Might, kita akhirnya tahu bahwa Deku selama ini, sejak keluar dari UA sampai saat ini, belum beristirahat sama sekali untuk mencari keberadaan All For One, yang pastinya ini akibat efek dari quirk Danger Sense yang Deku terus aktifkan. Sehingga jika saja ada sinyal bahaya, maka Deku langsung bergerak untuk mendatangi pusat sinyal tersebut. Ditambah lagi waktu untuk Shigaraki menguasai One For All 100%, tersisa kurang lebih 1 bulan lagi, yang hal ini didasari dari proses transfer All For One yang dicanangkan oleh Kyūdai Garaki akan finish di 4 bulan. Namun para pro hero malah menyerang di 3 bulan proses transfer, sehingga saat 3 bulan tersebut, All For One baru ditransfer sebanyak 75%, dan untuk memenuhi transfer All For One yang 25% sisanya, membutuhkan waktu 1 bulan lagi. Ini malah jadinya seperti sistem kejar tayang. Nah, kembali lagi ke All Might. Setelah itu terbesit ingatan mengenai Night Eye, dan setelah itu sinyal GPS Deku hilang. Kemudian granat dilemparkan ke All Might sehingga membuat All Might dan mobilnya meledak. Tidak diketahui kondisi All Might sekarang, apakah All Might masih selamat atau sudah innalillahi. Namun dari panel yang menunjukkan flashback Night Eye, maka kita bisa mencurigai kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi pada All Might. Dan hubungannya dengan Night Eye adalah karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat masa depan kematian All Might yang tragis. Deku diserang dan kini ada titik terang pencarian All For One. Setelah All Might meledak, situasi bergeser pula ke Deku yang juga diserang oleh villain. Deku yang sedang berkomunikasi, entah mungkin sama mereka top 3 pro hero, kemudian handphonenya ditembak sampai handphonenya rusak, sehingga yang menyebabkan sinyal GPS Deku menghilang mungkin penyebabnya gara-gara ini. Kemudian handphone Deku yang sudah tertancap di tembok, buset kuat banget, terdapat peluru yang berupa mikrofon yang kemudian berbicara kepada Deku, agar Deku mengikuti perintahnya. Dan chapter 311 diakhiri dengan sosok wanita yang tadi menembak Deku, menembak pakai senjata maksudnya. Yang wanita ini adalah salah satu tahanan yang diperlihatkan ada di Tartarus. Terlihat wanita ini mengeluarkan sniper besar dari sikutnya, yang masih belum diketahui apakah ini adalah alat support atau adalah quirknya. Namun yang jelas ini keren sekali.
Si wanita ini kemudian menyuruh si Deku untuk mengikuti perintahnya dengan mengancam akan menghancurkan kedua tangan Deku kalau sampai Deku memberontak. Si Bage ini melawak. Nah, yang unik, ada seseorang yang berada di samping wanita ini. Terlihat dia tidak memiliki kedua tangan, yang tentu saja ini adalah Kai Chisaki atau kita bisa memanggilnya sebagai Overhaul. Sebelum berakhir, di akhir panel kemudian ada dialog narasi yang mengatakan bahwa Deku bertemu pembunuh yang dikirim oleh All For One, dan chapter pun berakhir. Oke, di chapter kali ini cukup menarik karena kita akhirnya menemui titik terang mengenai petunjuk akan keberadaan All For One yang diawali oleh si cewek yang punya sniper ini. Kemudian, yang juga mencelakakan Almec di mobil tadi kemungkinan besar si cewek ini pula. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin di next konten baru kita bahas dengan lebih detail. Soalnya sudah kepanjangan ini durasinya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata see you next time.